Halo Scooter Rider, selamat jumpa di channel SGI Scooter Garage Indonesia. Channel yang membahas tentang skuter matic yang ada di Indonesia secara informatif dan mendetail. Kali ini kita akan membahas Piaggio Zip yang ada di Indonesia. Piaggio Zip ini yang akan kita bahas adalah Piaggio Zip buatan Vietnam. Apa saja yang dilakukan modifikasi terhadap Piaggio Zip ini? Ayo kita kupas satu-satu dari luar, bagian depan sampai ke mesinnya. Modifikasi apa saja yang dilakukan di Piaggio Zip ini? Nah, Piaggio Zip ini gue paling suka nih sama Piaggio Zip. Nggak tahu kenapa, tampangnya sih jelek sama kecil. Nggak jelek, sorry. Nggak jelek. Tampangnya lucu, cuman kelihatan kayaknya culun gitu. Tapi gue suka banget, apalagi yang udah powerful dan udah tampilannya sangat sporty kayak begini nih. Pertama, yang lo lihat biasanya mereka ini semua kalau mau tampil sporty look, ini dirubah dari fork depannya. Fork depannya itu semua diganti single fork. Tadinya kan dia teleskopik tuh, 10 inch. Nah ini dia sudah ganti pakai fork Vespa LX. Nggak bisa langsung masuk. Itu Vespa LX-nya, itu biasanya yang bagian atasnya tetap punya sprint. Nah yang bawahnya baru diganti punya Vespa LX. Nah buat lo yang pada mau modifikasi juga, nah ini apa aja sih sebetulnya yang diganti buat fork depan dari Piaggio Zip ini? Itu yang diganti yang pertama itu forknya. Yang pertama abis fork itu lo ganti, lo harus pikirin juga kelengkapan dari fork set dari fork LX-nya ini. Seperti hub, kaliper, lalu bracket shock breaker, itu semuanya sampai shock breakernya pun lo harus menggunakan punya Vespa LX atau punya Vespa S. Nah untuk kali ini dia udah pakai merek Öhlins. Itu sih bebas-bebas aja, yang penting shock breakernya khusus buat fork itu. Nah kalau juga dilihat dari bawaan yang cuma 10 inci, itu di Vespa ini diganti yang 12 inci. Kenapa diganti dengan yang 12 inch? Itu juga bukan hanya untuk gaya, tapi juga untuk fungsi, untuk performa. Performa pengeremannya lebih bagus, karena punya Vespa LX itu dan punya Vespa Sprint yang 150 cc, semua diameternya tuh standarnya sama. Itu lebih besar daripada disk dari Piaggio Zip yang original bawaan velg 10 dan fork teleskopik yang kecil itu. Untuk tampilan luar selain fork, pada Piaggio Zip ini itu masih seperti originalnya dan bodinya pun masih bawaan originalnya. Sennya ini kelihatan aja cuma baru. Nah lampunya juga masih bagus, tapi ini diganti semua pakai LED. Aslinya bawaannya nggak LED, masih bohlam seperti biasa. Nah ini spion, nah ini nggak tahu nih kenapa dia nggak pakai spion nih. Kemungkinan memang biar sporty juga, cuman sportinya jadinya nggak ada spionnya sama sekali. Pada Piaggio Zip ini di bodi depannya masih original, tapi dia lakukan modifikasi, ini lubang-lubang banyak. Biasanya lubang-lubang banyak ini untuk aliran angin kalau dia menggunakan radiator. Tapi Zip ini tidak menggunakan radiator. Nah, untuk spakbor, pada Piaggio Zip ini menggunakan spakbor Vespa S, tapi dia lakukan modifikasi di potongan sampingnya. Di potongan sampingnya nih, ini dikecilin. Biar tampak kelihatan dia lebih tinggi, nggak kegedean. Karena kalau misalnya pakai Vespa S tanpa dipotong, itu tampaknya waktu dipasang itu lebih besar. Kelihatan dia membawa spakbor yang terlalu besar di depan, makanya dilakukan di trimming, dipotong di sini, dibikin kecil biar sesuai dengan bentuk Zip yang kecil. Udah ya untuk bagian depan. Nah untuk bagian belakang, kita ke atas dulu nih. Lihat joknya. Joknya masih menggunakan yang original, tapi ini diganti kulitnya aja, biar kelihatan lebih bagus aja, lebih kelihatan lebih mahal. Oh iya, ini ada juga nih. Dia berganti handle rem. Handle remnya nih diganti dengan yang produk-produk aftermarket, dan tutup untuk spionnya juga diganti dengan produk-produk aftermarket nih. Lebih kelihatan bagus sih, lebih kelihatan rapi gitu. Tapi kelemahannya dari penggantian velg 12 ini adalah standarnya sulit. Jadi kita nggak bisa pakai standar 2, ini pakai standar miring. Makanya motornya ini miring bukan sengaja dimiringin, tapi emang nggak bisa di standar 2. Dia mesti pakai standar samping aja nih. Lampu belakang juga masih original, lampu belakang dan sennya juga masih original. Tapi terlihat masih baru karena ini motor belum lama dicat, sepertinya belum lama dicat dan belum lama dibangun nih. Jadi masih terlihat baru semuanya.
Untuk penggunaan shock belakang, nah shock belakang ini agak unik nih. Shock belakang memang dari Öhlins, tapi ini sepertinya bukan milik Vespa atau bukan milik Piaggio. Ini kayaknya modifikasi, tapi tetap Öhlins. Oke punya nih ininya, performanya pasti bagus. Untuk spakbor belakang, karena sudah menggunakan velg 12, pastinya spakbor belakang juga udah nggak bisa dipakai. Bukan nggak bisa dipakai, tapi panjangnya itu disesuaikan. Untuk kasus di motor ini, itu sudah dipotong. Biar penggunaan velg 12 ini tidak mentok ke spakbor. Sebetulnya kalau dilihat general, motor ini masih tampaknya seperti standar, kecuali dari bawahnya. Karena tidak ada perubahan dari bodi, tidak ganti bodi. Sepertinya ada beberapa yang ganti dengan bodi zip lain, yaitu dengan zip SP. Yang ada lubangnya memang aslinya itu pakai lubang di sini untuk radiator. Nah, Piaggio Zip ini tidak menggunakan bodi Piaggio Zip SP. Tapi yang dibolong-bolongin tadi, seperti actionnya sih bolong-bolongan buat radiator juga. Nah, kalau dari tampak luar semua nih kita udah bahas luarnya kan. Sekarang yang akan kita bahas, ini yang paling gue suka. Kita bahas mesinnya, engine-nya. Apa sih yang dipakai sama Piaggio Zip ini? Yuk kita lihat. Untuk mesin, Piaggio Zip ini sudah tidak menggunakan mesin standarnya nih. Kita lihat, dia sebetulnya kalau dari luar nih udah kelihatan dia pakai mesin apa. Nah, ini Piaggio Zip ini menggunakan mesin 3V. Mesin 3V 150 cc injection. Dari yang sama dipakai dengan Vespa Sprint 150 cc injection 3V. Yuk kita lihat dalamnya. Oh ya, bentar. Sebelum kita lihat dalamnya, spesifikasi apa sih yang ada di sebelah kiri di CVT-nya yang biasa disebutnya kirian. Nah, itu sebelah kiri ini menggunakan variator Polini, belt Polini, per torsi Polini, kopling setnya Malossi. Ini lumayan inilah populer lah penggunaan merek-merek itu ya. Itu lumayan populer ya, harganya juga lumayan. Tapi itu biasanya nggak banyak komplain kalau untuk modifikasi mesin. Nah, untuk ke dalamnya, lebih dari atasnya lagi kita lihat. Dia sebetulnya pakai apa di atasnya nih? Apakah injection, apakah karburator? Ayo kita buka ya. Nah, kita lihat dalamnya. Dalamnya, dia menggunakan injection. Berarti Zip ini sudah dirubah dari karburator menjadi injection, mengikuti mesin aslinya. Kalau dilihat, ini kabel-kabelnya juga kabelnya Vespa Sprint yang 3V. Jadi pasangannya antara mesin sama kabelnya ini pasangannya. Throttle body juga masih bawaannya, tapi dilakukan modifikasi sedikit di ujung. Yang di intake-nya itu agak diangkat sedikit untuk laju isapan ke ruang bakarnya yang lebih bagus. Posisi aki juga udah berubah. Jadi dari tempat aslinya sudah dipindah ke depan karena ini menggunakan aki yang lebih besar. Nanti kita bisa lihat ya langsung ya. Dan kalau untuk tangki, ini masih menggunakan tangki originalnya. Tangki originalnya masih menggunakan, nah banyak pertanyaan nih. Banyak pertanyaan, beberapa pertanyaan itu gini. Kalau saya merubah dari Piaggio Zip yang karburator ke injection, itu pompa bensinnya, fuel pumpnya pakai apa sih? Nah kalau yang di motor ini, di di Piaggio Zip ini dia masih menggunakan tangki standar dan pompa bensin original Vespa yang bawaan dari Vespa injection Sprint. Cuma dicangkok jadi satu. Nah kebetulan nggak bocor sih ya, tapi belum tahu juga. Nanti mungkin ada kemungkinan itu biasanya bocor, tapi yang ini belum bocor. Bukan nggak bocor, saya nggak bisa bilang nggak bocor, belum bocor. Biasanya bocor. Kalau ini belum ada keluhan dia bocor. Pistonnya dari mesin Piaggio Zip ini menggunakan piston 68 mm. Dengan stroke standar, itu perhitungannya menjadi 212 cc. Pastinya motor ini larinya enak dong, karena tenaganya juga besar pastinya. Nah selain itu di head
itu juga klepnya diganti pakai 23-26 mm dengan cam yang di custom sesuai dengan lift dan durasi yang kita butuhkan untuk supply ke ruang bakar yang pakai piston 68 tadi. Penggunaan ECU masih menggunakan ECU standar. Nah, kalau dilihat di sini, ini masih menggunakan piggyback power commander. Yang pakai di sini adalah power commander dan di sini ada Skutek. Wah, Skutek ini untuk apa ya? Stabilizer untuk pengisian kelistrikan yang membebani mesin. Jadi mengurangi lagi. Nah, itu juga membuat motor ini larinya tambah cihuy pastinya. Nah, untuk knalpot di sini menggunakan knalpot merek R9, R9. Knalpot buatan lokal tapi dengan performa yang pastinya juga bagus banget nih di motor ini. Mau dengar suaranya? Kita dengar ya suaranya ya. Untuk motor sebesar ini, sekecil ini, bukan besar, salah. Sebesar ini, sekecil ini dengan power sebesar itu, artinya rasio dari tenaga dan berat kendaraannya itu juga bagus. Cuma ini harus ada nih satu yang harus dipesenin nih sama pemiliknya nih. Hati-hati, karena kecelakaan itu bisa di mana aja sih ya. Dengan power segitu, kalau lo nggak bijaksana menggunakannya dengan motor sekecil ini di penggunaan harian, dengan pengereman yang masih standar, ini pengeremannya masih standar nih, belum diganti macam-macam, itu beresiko, sebetulnya sangat berbahaya. Udah dibilangin sih ke pemiliknya, dia bilang nanti dia bakal upgrade remnya. Tenang aja, ntar kita lihat selesai dari dia upgrade itu apa aja sih yang diganti. Tapi itu ntar kita liput berikutnya ya, bukan liput sekarang nih. Nah, Skuter Rider, setelah kita review nih Piaggio Zip ini tar dulu, ada satu nih yang gue inget. Ini motor dulu sebelum dicat warna kuning, ini pernah diturunin balap gitu, tapi mesinnya bukan menggunakan mesin yang ini, tapi dia juga udah pernah diturunin balap. Sekarang sepertinya udah nggak diturunin balap lagi karena sudah mulus. Nah, bagi Skuter Riders yang ingin memodifikasi Piaggio Zip seperti ini atau memodifikasi Piaggio Zip dengan modifikasi yang lain, yang pertama harus diingat adalah tujuan modifikasinya. Tujuan modifikasinya ingat nih, tujuan modifikasi, lalu setelah tujuannya ada baru kita tahu nih apa sih yang perlu kita beli. Dan satu lagi juga, lo mesti konsul sama orang-orang yang lebih mengerti dibanding lo. Jangan beli-beli barangnya aja. Soalnya kalau beli barang-barangnya aja, nanti udah kebeli belum tentu kepake kan. Karena lo maunya apa, lo beli barangnya apa. Itu aja sih tipsnya yang untuk para Skuter Riders ingin membangun Piaggio Zip seperti ini. Ya, inget tuh. Oke Skuter Rider, itu dia pembahasan kita tentang Piaggio Zip yang dimodifikasi dari bodi, suspensi, kaki-kaki, velg, sampai ganti mesin dan modifikasi mesin. Dan selalu ingat Skuter Rider, untuk modifikasi tetap ada dua yang harus disediakan. Yang pertama adalah waktu, yang kedua adalah biaya.